Tuhan, perisaiku dan penolongku. Belajar dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara, penutup dari Mazmur 3 sangat menarik. Pemazmur mengidungkan pengakuan iman dan permohonan berkat. Pengakuan iman, dari Tuhan datang pertolongan, atau dari Tuhan datang keselamatan. Ayat 9a dalam teks Ibrani, Laiwa ha-Yeshua, Laiwa dari Tuhan, ha-Yeshua keselamatan itu atau pertolongan itu. Permohonan berkat, ayat 9b, berkatmu atas umatmu, berkatmu atas umatmu. Al-amka birkateka, al-amka atas umatmu, birkateka berkatmu, berkatmu atas umatmu. Saudara, ada situasi tertentu yang di dalamnya pemazmur mengaku iman dan memohonkan berkat atas umat Tuhan. Orang beriman yang menggubah mazmur ini mendapati dirinya ada dalam kesukaran yang sangat besar. Mari kita perhatikan ayat 2 dan 3. Pertama, saudara, ia mengatakan betapa banyaknya lawanku. Dalam teks Ibrani, marabu sarai, marabu sarai. Kata yang diterjemahkan dengan lawanku, yakni sar, mengandung konotasi penindasan, kesewenang-wenangan yang kuat terhadap yang lemah, atau kesemena-menaan kaum yang berkuasa terhadap yang tidak memiliki kekuasaan. Rupanya saudara, pemazmur sedang berhadapan dengan para penindas. Mirisnya, jumlah para penindas itu ternyata sangat banyak. Yang kedua, ia berkata, banyak orang yang bangkit melawan aku. Ravim kamim alai, ravim kamim alai. Entah apa sebabnya, mereka ingin menindas orang beriman ini. Apakah mereka tidak menyukai keberadaan manusia-manusia merdeka yang hidup di luar belenggu perhambaan dan penindasan? Apakah mereka tidak rela ada orang-orang yang hidup sebagai umat Allah, yang menyembah dan melayani hanya Dia semata-mata? Dalam kasus Daud, saudara, perhatikanlah Mazmur 1 ayat 1, Mazmur 3 ayat 1. Yang terjadi adalah kudeta. Absalom putra Daud dengan dukungan banyak orang di Israel bermaksud menjadi raja Israel dengan menggulingkan ayahnya sendiri. Ketiga, saudara, pemazmur berkata, banyak orang yang mengatakan kepada jiwaku, tidak ada keselamatan baginya dalam Allah. Rabim ombrim, lenapsi en Yeshuata lo belohim. Rabim ombrim. Banyak orang yang mengatakan, lenapsi, bagi jiwanya, en Yeshuata, tidak ada keselamatan baginya, lo belohim, baginya dalam Allah atau dari Allah. Maksud mereka, Allah tidak akan menyelamatkan jiwa orang beriman ini. Tersirat, saudara, para penindas sudah mengepung pemazmur orang beriman ini. Di mata mereka, mustahil bagi pemazmur untuk meloloskan diri. Tapi mungkin si pemazmur mengharapkan pertolongan atau keselamatan dari Tuhan. Karena itu para penindas itu pun mengejeknya. Jiwamu ada dalam kekuasaan kami. Allah tidak akan menyelamatkan jiwamu. Entah Allah sudah tidak peduli
atau ia tidak sanggup menyelamatkanmu. Demikianlah keadaan pemazmur, saudara. Ia diserang oleh para penindas. Ia dikepung dan diancam oleh para penindas. Bahkan diejek, tidak akan tertolong. Ia tidak akan ditolong oleh Allah. Betapa sukar keadaannya. Lantas, bagaimana pemazmur menyikapinya? Pertama, saudara, pemazmur meneguhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam doanya, ia berkata-kata kepada Tuhan. Ia mulai dengan kata "we" yang berarti tetapi dalam konteks ini. Ia menegasikan keadaan yang sangat sukar itu dengan siapakah Tuhan baginya. Ia mempertentangkan keadaannya yang sangat sukar itu dengan siapakah Tuhan baginya. Tetapi Engkau Tuhan, Wa'ata Adonai katanya. Tetapi Engkau Tuhan adalah, pertama, perisai yang melindungi aku. Magen ba'adi, perisai yang melindungi aku. Kedua, Engkau, tetapi Engkau Adonai, Engkau Tuhan adalah kemuliaanku, kevodi, kemuliaanku. Dan ketiga, tetapi Engkau Tuhan adalah yang mengangkat kepalaku. Umerim roshi, mengangkat kepalaku. Bila kita coba membahasakannya, Tuhan, aku sekarang sedang diserang, dikepung, diancam dan diejek oleh para penindas. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang melindungiku. Engkaulah yang menjaga harkat dan martabatku dari penindasan dan penghinaan. Dan Engkaulah yang akan memberikan kemenangan dengan membebaskan aku dari para penindasku. Yang kedua, saudara, pemazmur berseru kepada Tuhan. Dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia kita membaca, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Teks Ibrani, Koli El Adonai Ekra. Koli El Adonai Ekra, koli dengan suaraku. Dengan suaraku, aku berseru kepada Tuhan, El Adonai Ekra. Ia melakukan itu, saudara, karena ia percaya kepada Tuhan. Aku percaya, maka aku berseru. Karena aku percaya kepada Tuhan, maka aku berseru kepadanya. Apakah isi seruan si pemazmur? Dalam ayat 8 kita membaca, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Kuma Adonai, Hosieni Elohai. Bangkitlah Tuhan, selamatkanlah aku, ya Allahku. Saudara, seruan bangkitlah Tuhan, Kuma Adonai, menyiratkan bahwa Tuhan telah mengetahui keadaan si pemazmur. Bahwa Tuhan sudah melihat apa yang dilakukan dan dikatakan oleh para penindas terhadap orang beriman itu. Tetapi Tuhan belum bertindak. Dan sekarang pemazmur meminta kepadanya untuk bertindak. Seakan dia berkata, Tuhan, Engkau tahu keadaanku. Engkau telah melihat apa yang mereka lakukan dan katakan kepadaku. Sekarang bertindaklah ya Tuhan. Tindakan apakah itu? Selamatkanlah aku, ya Allahku. Husyeni Elohai. Selamatkanlah aku, ya Allahku. Kita lihat, saudara, ia menyebut Tuhan sebagai Allahku. Artinya, Tuhan adalah sekutu dan sesembahannya. Tuhan, aku adalah milikmu. Hanya Engkaulah yang kusembah. Oleh karena itu, bangkitlah, selamatkanlah aku. Dulu, saudara, sekutu dan sesembahannya itu, Tuhan pernah membela orang beriman ini dari orang-orang fasik yang memusuhinya. Tuhan telah mempermalukan mereka. Sesungguhnya Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Kihi kita etkal ovai lagi. Kihi kita etkal ovai lagi. Sesungguhnya Engkau telah memukul rahang semua musuhku.
Gigi-gigi orang-orang fasik telah kau hancurkan. Sinei resyaim siwarta. Sinei resyaim siwarta. Gigi-gigi orang-orang fasik telah kau hancurkan. Oh, dulu sekali lagi saudara, sekutu dan sesembahannya itu, Tuhan itu, Allahnya itu, pernah membelanya dari orang-orang fasik yang memusuhinya. Dan sekarang pemazmur memohon lagi pembelaan Tuhan atas dirinya di hadapan para penindas. Demikianlah saudara, seruan pemazmur kepada Tuhan lahir dari kepercayaannya kepada Tuhan. Kepercayaan itu berakar dalam hubungan persekutuan dengan Tuhan. Kepercayaan itu didasarkan pada apa yang telah diperbuat Tuhan baginya di masa silam. Tuhan, sekutu dan sesembahannya adalah Allah yang tidak berubah. Ia tetap sama, dulu, sekarang, esok, dan selamanya. Ia dapat diandalkan, Tuhan dapat disandari sepenuhnya. Kita pun mengerti Tuhan yang diyakini, perisai yang melindunginya, kemuliaannya, dan yang akan mengangkat kepalanya adalah Allahnya, adalah sekutu dan sesembahannya yang setia. Maka kita mendapati 3 hal saudara. Pertama, pemazmur memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan yang berakar dalam hubungan persekutuan dengan Tuhan. Kepercayaan yang berdasar pada pengalaman dengan Tuhan. Yang kedua, pemazmur meneguhkan kepercayaannya kepada Tuhan di tengah keadaan yang sangat sukar. Dan ketiga, pemazmur berseru kepada Tuhan, mohon agar Tuhan bertindak menyelamatkannya dari para penindas. Ketiga hal ini saudara membuat pemazmur yakin bahwa Tuhan akan menjawab seruannya. Waya neni meharekatso, waya neni meharekatso. Maka ia akan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat 5b. Saudara, dalam kepercayaan kuno, gunung diyakini sebagai tempat yang menghubungkan surga dan dunia, atau menghubungkan dunia dengan surga. Di Gunung Sion di kota Yerusalem telah didirikan kemah suci, kemudian bait Allah, tempat Tuhan menaruh namanya. Itulah sebabnya bait Allah di Yerusalem menjadi kiblat doa dan sembahyang. Pemazmur yakin bahwa dari sana Tuhan akan menjawabnya manakala ia berseru kepadanya. Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan si pemazmur dari tangan para penindas. Saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan akan jawaban Tuhan rupanya memberikan rasa aman, kedamaian, dan ketenangan kepada si pemazmur. Itulah sebabnya ia dapat berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ki Adonai yismekeni, Ki Adonai yismekeni, sebab Tuhan menopang aku. Ayat 6b. Bahkan ia mengatakan, aku tidak takut. Lo ira, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Merivot am asyir savim satu alai. Merivot am asyir savim satu alai. Karena puluhan ribu orang yang menyiapkan kepungan terhadap aku. Ayat 7. Saudara, sampai di akhir doa yang dikidungkannya, si pemazmur belum terbebaskan dari para penindasnya. Ia masih ada dalam keadaan yang sangat sukar. Tapi saudara, ia telah meneguhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia telah berseru kepada Tuhan Allahnya. Dan ia telah terbebaskan dari kegalauan dan ketakutan. Ia telah tiba pada keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan telah menyiapkan jalan keluar. Ia merasa tenang bersama Tuhan yang pernah dan akan membebaskannya dari tangan para penindas. Ya, Tuhan Allahnya, sekutu dan sesembahannya yang setia. Dengan keyakinan yang mantap inilah saudara, pemazmur mengakhiri kidung doanya dengan pengakuan iman dan doa berkat bagi umat Tuhan. Pengakuan iman yang berbunyi, dari Tuhan datang pertolongan. Laiwah Yeshua. Ayat 9a.
permohonan berkat. Berkat-Mu atas umat-Mu. Ala amka birkateka. Ala amka birkateka. Berkat-Mu atas umat-Mu. Bukan hanya bagi dirinya sendiri atau demi keselamatannya pribadi, ia bermohon kepada Tuhan, tetapi juga bagi semua sekutu dan penyembah Tuhan, agar mereka semua hidup dalam shalom, yakni hidup dalam kemerdekaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Saudara, dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9 ini, kita belajar banyak hal. Di antaranya yang pertama, orang beriman adalah sekutu dan penyembah Tuhan. Ia milik Tuhan dan dia menyembah hanya Tuhan semata. Tiada ilah kecuali Tuhan, Allah yang hidup dan benar, yang bagi kita telah menjadi Bapa dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, orang beriman tidak dikecualikan dari keadaan yang sukar, bahkan sangat sukar. Orang beriman kadang-kadang, bahkan tidak jarang, diizinkan Tuhan masuk ke dalam keadaan yang sukar, bahkan sangat sukar. Yang ketiga, orang beriman bisa goyah imannya di tengah keadaan yang sukar. Kita bukan manusia super. Kita bukan adi manusia yang tidak bisa goyah, yang tidak bisa bimbang, yang tidak bisa goncang atau ragu dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi yang keempat, saudara, karena kita bisa goyah dalam iman, maka kita diingatkan untuk meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Justru karena kita bisa goyah, justru karena kita bisa goncang, justru karena bisa lemah iman kita, maka kita diingatkan untuk meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Yang kelima, saudara, dengan meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan dan berseru kepadanya, orang beriman, kita akan menikmati rasa aman, kedamaian dan ketenangan dalam Tuhan. Tuhan akan mengalirkan rasa aman, kedamaian dan ketenangan di dalam Dia kepada kita. Dan keenam, saudara, dengan rasa aman, kedamaian dan ketenangan dalam Tuhan, orang beriman, kita dapat menghadapi bahkan mengatasi kesukaran yang dihadapi. Dan ketujuh, saudara, dengan rasa aman, kedamaian dan ketenangan dalam Tuhan, orang beriman dapat menyatakan imannya dan memohonkan berkat bagi semua saudaranya dalam Tuhan, kendati ia masih dalam kesulitan yang besar. Terpujilah Allah